Pada pembina apel, hormat. Gerak. Gerak, gerak. Bapak, ASN untuk yang lama tunggal 38 hadir 27 kita hadir sekat siap menerima apel. Laksanakan. Komandan, gerak depan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, apel yang keempat kita di minggu ini, alhamdulillah. Kemudian mari kita berselawat untuk junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hormati Bapak Kasih Dimas, Bapak Kasih PAU, Bapak pengawas, Bapak dan Ibu-ibu, pejabat jabatan struktural dan profesional, serta para menteri kantor Kementerian Agama yang hadir pada pagi ini. Tidak ada ya. Berdasarkan telepon beliau sebenarnya hadir hari ini, tapi kita tunggu. Kalau beliau hadir di saat kita apel, tentu kita berikan pada beliau. Kalau tidak, tentu kita apel seperti biasa. Kemarin, kita sebelum kemarin ya, sekarang dulu. Masalah apel sebenarnya biasa-biasa saja. Masuk pemimpinnya biasa-biasa saja. Kalau kita anggap itu biasa. Tapi sebenarnya ada perbedaan sedikit. Seperti ini komandan apel. Yang di samping pemimpin apel atau komandan apel sebutannya. Komandan ya. Ini kan hampir sama dengan PBB. Jadi jangan seperti orang yang belum makan jalannya. Tegas. Oh, belum makan ya? Nanti usahakan sarapan dulu. Maksud kita hal-hal seperti ini saya kira perlu kita mencontoh kepada Pak Aris. Itu memang begitu cara jalannya. Jadi jalan kita ke pasar, jalan kita ketika apel, jalan kita ketika PBB itu beda-beda ya. Dan ketika kita lakukan sesuai dengan posisinya, itu akan terlihat bagus. Tapi kalau diubah, itu terlihat tidak bagus. Saya tahu kalau kita sebenarnya bisa untuk itu semua, tapi terkadang-kadang takut diketawakan. Lebih begitu. Jadi untuk apel, mari kita apa istilahnya itu totalitas, ya totalitas. Bahwa ada gangguan-gangguan kiri kanan itu biasalah, kita kan itu menunjukkan keakraban kita. Ke depan kita berharap begitu. Kemudian juga kalau bisa di laporan itu tidak hanya jumlah yang, kalau yang hadir enggak usah, enggak cukup jumlah saja. Tapi kalau yang tidak hadir nanti kalau sempat sebut nama. Gak apa-apa lah mas sedikit. Nama ya. Dan yang kita jadikan patokan itu ya yang hadir di sini.
yang hadir baik yang di biasa sama depan ya. Coba kita coba begitu. Dan nanti kita sebutkan si anu itu dia izin akan cuti segala macam. Hingga tidak terkesan tidak hadir itu statusnya tidak jelas. Kadang-kadang dia tidak hadir itu karena ada alasan, karena mungkin sudah minta izin ke pimpinannya, ke atasannya misalnya kan. Itu ke depan sambil berbenah kita. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan kemarin di jajaran Bimas Islam itu secara nasional dan berjenjang ya, sampai dari nasional, provinsi sampai kabupaten itu ada launching kampung moderasi. Dari sisi moderasinya, dari sisi programnya Bimas, tapi dari sisi moderasinya mungkin perlu saya sampaikan. Ini sebagai fakta Pak Kasih, banyak yang belum kenal apa itu moderasi. Di kantor camat pun kemarin mereka bingung apa itu moderasi, sehingga ada yang menyebut modernisasi, ada yang menyebut modernisasi. Lalu seperti apa barangnya? Akan lebih aneh lagi nanti ketika ada yang bertanya masyarakat kepada kita orang Kementerian Agama. Tanya misalnya ke Bu Ade, moderasi untuk Bimas eronya. Tah mangga tiga itu ini. Nah, kalau seperti itu nanti jawabannya akan menjadi aneh. Inti dari moderasi itu bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan keyakinan kita dengan tidak menyalahkan orang yang berbeda prakteknya dengan kita. Di internal agama itu sendiri juga begitu yang disebut dengan moderasi beragama itu. Moderasi beragama di internal itu kita menghargai praktek-praktek beragama. Praktek-praktek beragama bagi setiap individu, dan kita meyakini mempraktekkan apa yang menurut kita dalilnya kuat dengan tidak merendahkan praktek-praktek yang lainnya. Itu moderasi. Misalnya kalau di dalam Islam pokoknya diajarkan kita sholat 5 waktu. Kita pasti yakin sholat yang 5 waktu itu wajib. Itu memang tidak bisa diubah, tidak ada moderasi di situ. Yang moderasi itu praktek sholatnya. Praktek sholatnya. Ada yang bismillahnya jahar, ada yang sir. Itu praktek sholat. Ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang tidak. Itu praktek. Itu yang disebut dengan prakteknya itu. Berlaku sebagai akibat dari memahami dalil yang ada. Itu yang moderasi. Ibu-ibu disuruh menutup aurat, kami laki-laki juga disuruh menutup aurat. Batasan aurat kita beda. Salah satu yang berbeda itu kepala. Ibu-ibu harus tutup kepalanya. Itu aturan baku yang tidak bisa diubah. Tapi cara menutup kepala itu perilaku. Ada yang menutup kepalanya sampai tertutup semua, tinggal mata saja. Itu praktek perilaku. Ada yang disebut jilbab, dulu disebut tapulua. Ada yang jilbabnya itu sampai ke mata kaki. Ada yang sampai sini. Ada yang jilbabnya diputar-putar, dililitkan ke leher. Itu perilaku. Nah, perilaku-perilaku seperti ini harus kita hargai. Ini yang moderasi. Nah, di antar umat beragama perlu ada komunikasi lintas agama. Konteks kampung moderasi itu konteksnya lintas agama. Bagaimana nanti kita bisa menghargai mereka
sebagaimana juga mereka bisa menghargai kita, tapi kita tidak keluar dari zona keyakinan kita. Itu inti yang akan dikejar di dalam moderasi beragama itu. Dibuat kampungnya itu tiloknya saja, titik lokasi saja. Yang sebenarnya menurut informasi dari Pak Kasih Bimas, seluruh kecamatan sebenarnya harus buat kampung itu Pak Kasih ya. Cuma pilot proyeknya itu kemarin cuma 2, karena disitulah yang banyak memang di Luak Nanduo dan Kinali. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang bertanya tentang moderasi, itu saja intinya. Kita beramal berdasarkan keyakinan kita, dan kita hargai orang lain beramal dengan keyakinannya, sehingga tidak terjadi saling mendiskreditkan dan tidak terjadi saling hanya membenarkan diri sendiri. Ini harus kita pahami sebagai jajaran Kementerian Agama, apapun profesi kita. Jangan muncul lagi nanti istilah bahwa moderasi ini agama baru. Ada loh agama baru kini dibuat di jajaran Kementerian Agama. Ini tidak Kementerian Agama, ini program nasional yang tusinya didistribusikan ke Kementerian Agama. Tapi sebenarnya